Yo, welcome back again to Media Madridista Podcast. Podcast bukan mingguan ya, podcast international break lebih tepatnya ya. Iya, Uploadnya pas international break aja terus. Cuman ya beberapa bulan ini emang lagi ada international break karena lagi perbanyak banget. Terlebih ya. gara-gara Euro juga yang mau ada di Jerman. Dan banyak hal juga sih, kayaknya banyak kualifikasi dan lain-lain, dan juga international friendly match juga. Cuman so far ya gimana keadaannya kabar lu gimana so far? Baik, baik. Alhamdulillah. Lu sehat, Bang? Sehat ya, walaupun tetap sibuk kerjaan dan juga perkuliahan, tetap semangat gara-gara Madrid juga alhamdulillah masih jauh-jauh menang-menang juga ya. So Iya, untungnya far menang. so far kita baru kalah sekali kayaknya di Iya, lawan semua kompetisi. Atletico. Atletico itu pun Atletico doang. Dan kita juga sering banget ngobrol di Twitter gitu kan, tentang gimana si Madrid kok bisa bisa dikalahin sama Atletico 3-0 gitu kan, dan juga banyak hal lainnya. Kalian bisa langsung cek Twitternya Media Madridista dan juga Instagramnya media.madridista. Thank you semuanya mungkin yang udah pada follow dan juga udah setia dari awal ya. Thank you. Dan Yes. juga ini juga thank you banget subscriber YouTube yang udah makin naik, dan juga para pendengar Spotify nih. Ini pasti yang dengerin ya. Kan kemarin ada yang nanya, udah bang gak usah di Spotify, apa dimatiin aja Spotify-nya, di YouTube aja. Ya kalau alasan gue kenapa tetepin ada di Spotify, ya itu karena gue tahu ada banyak orang yang emang lagi mau dengerin podcast kita misalnya sambil kerja atau misalnya sambil jalan pulang gitu. Nah itu kan gak mungkin Lagi lewat YouTube. kereta. Ya. Betul. Kalau lewat YouTube kan ya lu pasti harus buka aplikasi. Kalau lu tutup aplikasinya ya mati gitu kan. Jadi so enjoy buat kalian yang di Spotify juga. Dan ya, tadi kita udah sempat singgung gimana Madrid. Sejauh ini gue cukup puas. Mungkin pembahasannya kita ngomongin dikit dulu tentang musim ini ya. So far gimana Lu Ya. so far nih Madrid baru sekali kalah lawan Atletico Madrid. Bahkan menurut gua itu pun juga ada peran penting dari Tchouaméni ya. Soalnya ada statistik mengatakan, setahu gue dari 10 pertandingan Madrid tuh 10 pertandingan dengan Tchouaméni itu selalu menang, tapi gue lupa pokoknya ada satu pertandingan kalah itu karena gak ada Tchouaméni, dan itu Lawan di Atletico masalah. iya lawan Atletico doang, dan itu pun lawan Atletico doang, dan itu benar-benar perannya cukup kelihatan. Dan Tchouaméni bisa dibilang progresnya jauh lebih baik dibanding musim lalu gitu. Dan so far gimana nih menurut lo musim Madrid sejauh ini? Kita startingnya selalu bagus ya gitu. Iya, kalau sejauh ini emang sebenarnya masih oke-oke aja sih. Terus eh depan kita juga untungnya Bellingham juga di luar Ekspektasi dugaan kan. gila. Ternyata nyetak gol banyak banget gitu. Terus kaget juga kan Vini cedera lumayan lama, terus Rodrigo yang kita harapin ternyata nggak step up juga. Malah belakangan ini malah Jose lu. malah Vini yang baru balik cedera langsung nyetak 2 gol, 2 match 2 gol tuh. Terus mungkin kalau PR Ancelotti yang sekarang sih, kalau misalkan dari kekalahannya Atletico itu udah benar-benar ketahuan banget sih. Ini gue juga udah pernah bilang kayak dari pas musim-musim lalu juga deh. Kalau misalnya Kroos sama Modric tuh udah nggak bisa dimain kayak secara bersamaan gitu. Jadi kalau Udah emang lu kebaca. mainin, jadi maksudnya apalagi kan pemain-pemain klub-klub sekarang tuh kan banyak yang pemain mudanya, terus jadi Modric sama Kroos tuh kelemahannya gara-gara ya sebenarnya umur sih, maksudnya stamina mereka udah nggak se-fit dulu, nggak se-energik lagi kayak dulu-dulunya gitu. Cuma mungkin dari segi teknikal masih oke-oke aja gitu. Cuma itu kelihatan sih dari pas kemarin lawan Atletico gitu. Jadi kita kayak kalah energi aja, terus malah yang diharapin yang tadinya katanya ada Kroos sama Modric buat ngontrol pertandingan malah nggak terlalu ngontrol gitu. Iya, iya, iya. Ya, Ancelotti itu sih mungkin kalau udah walaupun big match ya tetap lu pilih salah satu sih antara Modric atau Kroos buat nemenin anak-anak muda ini. Terus kalau Tchouaméni emang harus sih main di DM itu, harus 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 banget sih. harus terus ya kayak. Ya terus alhamdulillah juga Mendy udah balik kan. Jadi sebenarnya emang kalau gue lihat kalau nggak ada Militao gini, kalau di kirinya Fran tuh emang agak-agak bolong banget sih. Bolong Jadi banget. jadi mungkin emang perlu Mendy sih kalau misalnya lagi pada cedera gini, apalagi Courtois, karena Kepa juga nggak terlalu
ya so far masih bagus, udah lumayan sih kayak pasti, cuma kayak beberapa kali ada beberapa save yang gua rasa sebenarnya bisa save ini. Cuma so far so good lah, maksudnya kok Kepa terus Mendy juga udah balik, jadi semoga aja kemarin juga clean sheet kan kita pas lawan si siapa terus lawan si Kemarin Osasuna. lawan Osasuna ya. Osasuna clean sheet. Iya, jadi baliknya Mendy semoga agak ngebantu lini pertahanan sih yang nggak ada Militao, terus sama Nacho juga lagi kartu merah kan. Ya, ya, gue setuju sih. Maksudnya sempat gue singgung dari awal. Ya kan gue bilang Mendy ini ya jangan dijual dulu karena gue yakin ya somehow pasti Fran Garcia is a good player tapi he needs more improvement, banyak banget hal yang mesti diimprove gitu. Dan terbukti akhirnya kan Fran Garcia padahal nggak cedera tapi dijadiin cadangan. Gue cukup salut sama Ancelotti, berani banget ngelakuin hal itu. Well, I don't know, mungkin karena emang dia masih naruh harapan di Mendy. Cuman setahu gue sih emang dari awal musim dia selalu ngutamain Fran Garcia. Cuman pada saat dia tahu oke, Fran Garcia kayak agak minus nih, agak struggle, ya udah gue coba deh mainin Mendy lagi gitu. Well, which is good, so far solid. Defensive line jadi lumayan bagus, walaupun terkadang left backnya masih Camavinga juga ya. Cuman kemarin Osasuna Camavinga play as a center defense, Tchouaméni play as center back. Ya, gue sih gak ada masalah dengan Ancelotti selama lu mau bereksperimen lawan tim papan bawah ya. Osasuna itu sebelum lawan Madrid itu peringkat 10, gue gak tahu kalau sekarang. Dan gue gak ada masalah, ya udah Tchouaméni lu jadiin center back, is okay fine gitu karena lawannya Osasuna dan kemarin kelihatan banget dia minim serangan juga gitu kan. Dan so far is good, tapi jangan pernah lu lakuin lagi yang namanya ya eksperimen di laga besar terutama lawan Atletico Madrid. Ya so far sebenarnya menurut gue oke lah, fine. Gue sebenarnya rada kecewa dengan match Atletico Madrid itu karena ya goalnya exactly the same with the same position on the left back gitu, di right backnya Madrid terus selalu di-expose. Waktu itu kan golnya selalu crossingan dari sana kan, si Vasquez kan jadi right back kan. Crossingannya tuh selalu dari sana sih, entah si gue lupa lagi namanya, pokoknya ada left mid-nya si Atletico, bukan Lenan Lodi, gue lupa namanya siapa, kemarin baru nyetak gol juga. Yang baru itu ya. Yang baru itu bagus banget, itu nge-expose Vasquez terus. Dan pinternya si Simeone ya, mereka tahu Madrid kelemahannya emang bola-bola udara. Ya udah Morata gua tempel aja sama Alaba gitu. Dan itu kemarin bener-bener, lu kan sempat nge-tweet di media Marisa juga bilang struktur defense Madrid tuh kacau banget. Kacau banget. Dan itu benar-benar terbukti, kelihatan jelas sih. Maksudnya kayak entah dari struktur defense, entah dari di saat ada crossing itu si Alaba malah kayak kelepasan si Morata. Jadi Alaba kesana, Moratanya di belakang dia gitu kayak. Dan the funniest thing is dia marahin Camavinga, man. Come on man, what the fuck man gitu. Lu kapten gitu. Maksud gue kayak harusnya tuh lu bisa lebih commanding lebih dalam sih. Ya mungkin ini cuma satu example buruk dari Alaba ya. Walaupun kita semua tahu ya dia jelek areal udaranya gitu kan. Cuman ketika lu tahu areal udara lu jelek, harusnya tuh dari satu sisi lu bisa nge-commanding. Nah itu makanya lu bilang struktur defense Madrid itu jelek. Satu sisi, selain struktur defense Madrid jelek, gak ada yang commanding. Commanding itu tuh ya lu speak up gitu, bilang tolong jaga si Morata nih, siapa markingnya siapa gini-gini. Nah itu gak ada di Madrid. Waktu kemarin lawan Atletico Madrid itu bener-bener full blank. Cuman oke lah, fine, kita kalah sama Atletico Madrid walaupun it's a derby match. Still I hate them as a club ya. Maksudnya ya as a system. Cuman ya kalau kita lihat maksudnya secara laga dari 9 laga La Liga ya. Lu bisa menang lawan Sociedad, lu bisa menang lawan Villarreal, kayaknya kita udah lawan deh, gue lupa, Athletic Bilbao dan beberapa banyak klub yang emang which is papan atas ya sebenarnya. Celta Vigo pun juga demikian. Ya, gue cukup puas sih. Mungkin kalau yang Alaba kalau gue lihat lebih miskom aja sih. Ke sama Rudiger juga maksudnya. Karena nggak biasanya juga sih itu, karena emang sebenarnya salah Alaba. Alaba tuh emang harus yang jaga dia, cuma mungkin salah komunikasi aja sih kalau gue lihat sih. Gue setuju dengan hal salah komunikasi. Cuman satu sisi ya enggak. Oke, fine. It's a wrong
on the communication. Oke, gue setuju. Heeh. Karena ada beberapa faktor pada saat Madrid kebobolan, itu Rudiger tuh benar-benar out of position, dia tuh gampang kepancing. Sedangkan Iya sisa benar Alaba di benar. sektor situ. Nah, Heeh. itu pinter banget si Morata langsung ngerasa, oh ya udah fine, this is just Alaba gitu. Ya udah, dia dekat ke Alaba, langsung crossing dari sana persis berkali-kali, 3 kali berturut-turut. And ya begitulah gitu. Cuman ya menurut Karena gua iya karena kan Militao kan juga adanya Militao sama Rudiger kan buat menutupi kekurangan si betul Alaba betul ini betul betul. karena dua udara jelek gitu. Jadi harusnya Rudiger bisa ngelengkapin Alaba juga gitu. Emang karena Militao itu sering sih. Kalau Militao Oh, lebih dari klop tahu sih sih, maksudnya sama lebih klop. si heeh, heeh. Cuma emang Rudiger mungkin iya komunikasi aja sih kalau gue lihat-lihat juga. Terus karena emang maksudnya right back Vasquez juga kan Vasquez juga nggak terlalu defense-nya kan ini juga apalagi Lino juga Makanya. itu Lino ya sorry pemain Lino yang tadi bener-bener kita Lino iya ya. Lino tuh emang juga lagi licin banget lagi Lagi kenceng-kencengnya bagus. juga kan lagi Itu bagus. bener-bener maksud gua satu sisi ya right back kita gampang ke expose, ya Vasquez itu Hmm. serangan gak ada, defensif juga ada. Dan itu yang makanya ngebuat gua kayak ya we need a new right back gitu. Gua sempat mengkritik Carvajal sebenarnya sebelum musim mulai karena gua yakin dia bakal cedera. Cuman so far, ini mungkin kita nyambung ke formasi 4-4-2 ya. So far Iya. man, Carvajal man, playing fucking good man. Dia bener-bener main bagus banget. Ya, well, kalau menurut gua karena 4-4-2 Diamond ini kita selalu bilang mengutamakan sisi full back buat lebih maju, buat lebih Iya banyak mungkin ngelakuin mungkin. peluang. Ya secara nggak langsung lu jadi wingernya lah gitu kan. Dan Iya. selama Carvajal so far gua ngeliat di cover sama Valverde di sisi kanan, dia benar-benar main freely bebas banget. Oh ya udah gue bisa expose ke sana nih, gue bisa main ke tengah, gue bisa main maju, gue bisa overlap dan lain-lain, dan itu kelihatan banget lah lawan Osasuna salah satunya. Dan beberapa laga lainnya gitu, dan itu menurut gue cukup seneng gue ngelihat Carvalho yang sekarang. Maksudnya ya emang Carvalho itu problemnya bukan dari sisi attacking gitu ya, Carvalho problemnya cuma di sisi defensif, di mana lu kalau misalnya kena transisi cepat, misalnya nanti lu nggak tahu ya kita ke depannya lawan ketemu winger yang emang pacey, nah itu baru jadi problem gitu. Permasalahannya yang kemarin gue kritik adalah Vasquez ini di saat maju itu nggak sebagus Carvajal gitu. Ya gue nggak tahu, mungkin karena dia lagi off di match itu, cuman menurut gue ya Vasquez bukan orang yang tepat pelapisnya Carvajal. Kalau lu mau maju, mau grow up lagi as a team, ya Vasquez bukan solusi utamanya gitu. Cuman Ya. 4-4-2 Diamond ini gue cukup puas sih, karena gue dari awal bilang ya emang tujuan 4-4-2 Diamond ini bertujuan untuk agar Madrid bisa mengekspos banyak serangan, dan juga XG-nya lebih banyak, dan itu terbukti. Apalagi Jude Bellingham, Iya. gua udah bener-bener no words. Ya kalian bisa lihat di Twitter, gua nge-tweet kayak gimana, kayak gua bener-bener nggak gue bingung mau ngomong apa lagi man. Gua match kemarin aja gua tuh nuntut sama dia, gua mau lu hat trick man, padahal menurut gua kayak ya lu satu gol aja tuh udah bagus gitu. Jadi kayak I don't know man, Bellingham dengan formasi 4-4-2 Diamond jadi center attacking threatnya si Ancelotti. Karena gue juga udah sempat bahas ya, kenapa 4-4-2 Diamond ini sukses banget si Bellingham, kenapa jadi kayak sukses banget. Karena ya satu Nah, sisi memainkan peran 4-4-2 Diamond ini, center attack midfielder adalah kunci otak serangannya itu salah satunya ya. Tapi emang impactfulnya di center attack. Dan Ancelotti pelatih yang emang bener-bener demen banget pakai center attack midfielder. Udah banyak deh kayak contoh kasusnya tuh, misalnya Ricardo Kakak waktu di AC Kakak. Milan, Di Maria waktu Madrid awal-awal, habis itu James Rodriguez juga, dan sekarang ya lu punya Jude Bellingham gitu, apalagi dia punya atribut defense yang baik. Iya. Yang kata dia golin yang Vinicius itu gol lawan Napoli ya, itu kalau nggak salah Napoli ya, itu gue lupa deh. Napoli. Yang kata dia nge-cut intersepsi itu, yang makanya gue bilang kayak gue nggak pernah ngelihat pemain, ya mungkin correct me if I'm wrong, kalian bisa tambahin, gue nggak pernah ngeliat pemain role-nya attacking, sebenarnya he's not attacking, cuman emang disuruh attacking, tapi punya atribut defense yang baik. Gimana caranya dia tahu timing intersepsi yang tepat, dan itu bener-bener gue langsung kayak speechless banget. Makanya waktu awal match tuh gue ngeliat kayak anjing, ada orang yang kayak gini, gila juga. Dan so far 10 gol, 10 gol, 3 assist dari 10 match. 4-4-2 Iya. Diamond dan Jude Bellingham, gimana lu mau berkata apa lagi? Gue udah speechless soalnya. Iya, gue juga kaget sih kalau ternyata Bellingham mundur-mundur ke belakang intercept gitu juga. Kayak
emang sebenarnya kurang lebih tuh kayak dia tuh emang mirip sama Valverde dari fisik gitu-gitu, cuma lebih kreatif aja dia di Bener. final third lebih bagus lagi sama technical ability-nya lebih lebih gila lah itu gocek-gocekannya emang. Bener, makanya yang kayak dari awal kita udah bilang kan maksudnya ini orang bener-bener udah langka maksudnya pemain sama kayak dia makanya waktu 100 juta daripada susah nanti nemu lagi yang kayak gini mungkin kalau yang kayak modelan Wirtz gitu-gitu bisa aja bermuncul-munculan lagi. Terus sejauh ini juga 4-4-2 menurut gue ya oke-oke aja. Gue agak kecewa cuma sama Rodrigo doang sih yang dari kemarin pas Vini lagi cedera gitu karena 4-4-2 ini selain Bellingham yang di ini juga karena attacking juga mau nggak mau harus punya apa ya harus meningkatkan teknik ball streakingnya juga gitu selain Jose Bener. Vini sama Rodrigo juga emang harus tetap ningkatin hal itu malah gue justru ngiranya Rodrigo sebenarnya Harusnya harusnya lebih lebih bisa naik ya gitu iya karena lebih lebih gila di sini karena nggak main melebar kan jadi dia kan mainnya di ruang-ruang sempit kan malah itu keunggulannya Rodrigo sih dibanding Vini sih Vinicius bener. ruang-ruang sempit iya di ruang-ruang sempit tuh keahliannya Rodrigo banget cuma dari kemarin finishingnya ke arah kiper mulu terus kadang-kadang ngawang ke atas dia juga kayak main kebingungan malah kebanyakan apa ya dia juga mungkin udah agak-agak frustasi kali udah nggak pernah nyetak gol lagi jadi bawaannya pengen golin mulu Iya, iya, jadi iya. kayak lebih ke nafsu dia nggak Itu fokus bener, ngebantu. bener. Iya, iya, gue setuju sih. Apa? Terus Vini juga udah balik kan terus gue juga ini sebenarnya pengen gue bahas nih maksudnya sebelumnya cuma baru keinget sekarang aja. Vini tuh maksudnya beberapa orang kan kadang-kadang ada yang kesel kan sama si Vini terus ada yang teriak-teriak lah maksudnya skillful but no vision gitu. Gue malah bingung maksudnya gue mempelajari namanya vision atau visi itu yang gue benang merahnya intinya yang gue dapet tuh ya penglihatan gitu jadi kayak misalnya visi atau vision tuh jadi pemain tuh melihat jadi kayak dia teman gue di sini dia ngoper bola kayak Vini ngelakuin switch play terus dia ngebuka ruang atau gimana itu menurut gue tetap itu visi gitu Iya, iya bener. walaupun nggak setinggi pemain model kayak Kroos, Modric atau Kimmich lah. Lu nggak bisa lah nuntut pemain disama-samain harus. Cuma gue nggak setuju aja kalau misalnya dibilang Vini tuh pemain no vision. Makanya gue bingung maksudnya no vision nih dia tuh mereka orang-orang ini tuh punya arti yang kayak gimana vision. Visi yang lu maksud tuh maksudnya gimana? Ini tuh bukan visi-visi maksudnya lu ngebangun sekolah atau lu bikin apa universitas gitu. Visi dan sepak bola yang gue baca ternyata dia tuh ya udah dia tuh penglihatan aja kayak vision gitu dia tuh ngelihat temennya temen gue dari sana ya yang Vini lakuin kadang-kadang dia trivela crossing terus ngelakuin switch play gitu-gitu menurut gue ya ada maksudnya visinya mungkin gak setinggi pemain kayak Kroos sama Modric gitu Dan dia ada. adalah seorang winger gitu. Iya betul terus makanya itu tuh kayak menurut gue kayak head apa ya yang kayak nggak penting malah kayak kesannya maksain terus kayak gue bacanya malah kesel sendiri gitu maksudnya no vision tuh gimana gitu lu tuh belajar ini tuh dari vision yang lu maksud tuh apa gitu skillful ya lu kalau nggak ada pemain nggak ada Vini di tim sekarang juga walaupun emang ball streaking itu emang diperluin banget sih di 4-4-3 tuh emang pemain modelan Mbappe siapa lagi ya ball streak kayak Son itu emang Iya, Son bagus. banget emang bakal karena gocek-gocekan itu emang gak terlalu dibutuhin banget sih di 4-4-2 ini karena lu kadang-kadang terisolisasi sama back-back lawan yang banyak Bener. gitu kan. Jadi Crowded, lu compact ya. jadi lu mau nggak mau harus nge-shootnya di luar kotak penalti gitu. Itu emang biasanya dilakuin sama kayak Son, Harry Kane, Rashford. mungkin Rashford juga, Mbappe gitu. Emang terus emang Vini harus tetap meningkatin dia at least nge-try sih gue liatin sejauh ini. Iya. Rodrigo juga. Gue so far malah berekspektasi tadinya kan Rodrigo nih harusnya nggak ada problem lah harusnya. Dia yang ada problem tuh justru Vinicius karena dia nggak pernah bermain di posisi yang serapat ini ke tengah banget gitu nggak pernah. Sedangkan Rodrigo tuh dulu sama Benzema sering dan ternyata pas gue lihat hasilnya, well ini kayak Rodrigo emang butuh
emang kayaknya kemarin tuh bisa berhasil juga karena ada seorang Benzema juga yang ngajarin gimana sih cara jadi striker gitu. Soalnya Bellingham ini ya he's not a striker, he's just a center attack midfielder. Dia tuh kreatif kan. Dia cuma ngelihat gimana caranya gue bisa ngasih supply bola ke Rodrigo dan juga Vini. Bahkan waktu pas di press conference pun dia juga ngomong waktu lawan Napoli, kalau nggak salah habis lawan Napoli UEFA Champions League, dia bilang gimana cara permainan lu ya, gimana cara permainan lu, terus dia bilang ya cara permainan gue adalah gue pasti ada di belakangnya Vinicius dan juga Rodrigo, gimana caranya gue bisa ngasih supply bola ke Rodrigo dan juga Vinicius. Ada kok itu press conference-nya, cuman gue lupa antara Napoli atau La Liga, ada kok beneran ada. Dan itu beneran terjadi, cuman permasalahannya sekarang kan gak ada striker elite atau ya bisa dibilang striker yang emang bisa memenuhi standar pencetak gol banyak. Walaupun so far menurut gue udah puas, gue cukup puas, there is no problem. Maksudnya kayak sometimes we clean sheet, terus kita nyetak 2 gol 3 gol, bagus. Apalagi Osasuna kemarin 4 gol gitu kan. Ya itu salah satunya juga perannya Bellingham, ya spektakulernya Bellingham juga gitu. Dan ngomongin soal Rodrigo yang ini, yang gue kagetin adalah tiba-tiba seorang yang emang kita nggak duga-duga, yang kita anggap kayak ya udahlah ini pelapis lah gitu lah ya. Dia nyetak 5 gol so far Uls jauh ini gitu. Joselu gitu. Yang emang difokusin lu nggak usah jadi false nine deh, udah lu fokus jadi target man aja. Dan so far he's doing pretty well gitu. Maksudnya di La Liga dia benar-benar works, di UEFA Champions League lawan Napoli dia golin sih, gue lupa lagi. Napoli tuh enggak ya? Iya emang UEFA Champions League dia belum, cuman di La Liga dia works. Dan mungkin secara gak langsung perkataan gue bener kalau misalnya ya Joselu ini emang cocok kalau misalnya jadi pelapis, karena kadang striker Madrid buntu di La Liga lawan tim-tim low block, dan Joselu salah satu utamanya. Walaupun sekarang kayaknya udah harus waktunya gak sih ngasih Joselu starting line up kayaknya. Mungkin kebanyakan kemarin tuh udah mulai banyak omongan ini kayak trio Madrid selanjutnya nih udah bukan Rodrigo, cuman Vinicius, Bellingham dan juga Joselu. Gimana menurut lu soal Joselu? 5 gol di La Liga, top skor ketiga setahu gue di La Liga. Yang pertama kan Bellingham ya. Iya, ini kekurangan yang nggak ada yang hilang di musim lalu yang pas ada Benzema itu. Bener banget. Maksudnya walaupun Benzema striker kreatif gitu, pemantul, lebih ke playmaking gitu. Sebenarnya ini juga yang kita butuhin gitu karena emang Joselu emang seharusnya emang pemain pelapis gitu kayak Mariano, terus malah lebih bagus dari Mariano atau Hazard juga sih kontribusinya sejauh ini, kontribusinya. Terus karena kita kan kayak kalau misalnya udah mati-mati lawan tim-tim low block gitu kan harusnya emang kadang entah lu nyetak gol lewat free kick atau lu crossing ya dari sundulan. Itu tuh benar-benar kebantu sama si Joselu pas lawan apa sih itu yang sundulannya yang benar-benar bagus banget lah pas di La Liga. Pokoknya emang dia kan nyetaknya gol kan di La Liga mulu kan. Iya gue lupa lagi. Pokoknya sebelum match ini dah, setahu gue sebelum Osasuna ini dah, setahu ingat gue. Ya itu bener sundulannya emang bener-bener kayak ini maksudnya striker yang emang Madrid butuhin, kekurangan yang kemarin hilang di musim sebelumnya gitu. Emang kadang-kadang gue juga kadang gedek sendiri juga sih, masa kadang-kadang beberapa kali nendangnya tuh ke arah kiper mulu. Betul. Itu yang golnya yang Madrid lawan lawan Girona yang Jude Bellingham passing Trivela itu kan setelah dia nyetak gol kan, tapi itu golannya tuh ke gawang, ke kiper, ke posisi kiper. Untungnya kenceng makanya masuk. Iya, untungnya kenceng. Ya beberapa kadang kayak gitu sih, benar. Kayak kemarin juga yang penalti juga ke arah kiper kan. Ya udahlah. Enggak, penalti itu gue juga sebenarnya katanya lagi ada diomongin, soalnya katanya si Vinicius sama si Ancelotti tuh minta Rodrigo buat ngambil. Cuman pada akhirnya Joselu, gue nggak tahu, entah ini belum ada klarifikasi selanjutnya ya. Cuman kayaknya nggak harus diperdalam juga sih. Entah si Rodrigo-nya grogi karena dia takut gak gol terus makin diserang, atau satu sisi ya emang Joselu minta gitu. Cuman kalau menurut gue alasan kenapa Vinicius dan Ancelotti nyuruh Rodrigo nendang penalti ya itu buat boosting confidence dia gitu kan. Karena lu udah gak nyetak gol nih, lu diserang publik sama fanbase sendiri, lu harus bisa buktiin gue bisa nyetak gol gitu. Cuman ya udahlah, gue udah cukup puas kok dengan 4 gol juga. Dan masalah Joselu emang udah harus. Karena sorry nambahin dikit, yang malah gue juga malah agak kaget ternyata Joselu juga ada
apa ya, bilangnya kayak low key tuh dia ada teknik teknik playmaking atau pemantulnya ada loh, lumayan gue liatin kayak Benzema aja. Pemantul ya, tapi dia tuh gak punya visi yang jelas seperti Benzema, full complete visi gitu loh, kayak gua bisa ngasih space ke pemain lawan gua gitu, ke winger gua. Dia nggak ada kayak gitu. Cuman kalau untuk pemantul misalnya nih, anggaplah Courtois nendang, Courtois lagi, fuck, gue lupa, Courtois cedera, ya udahlah. Kepa nendang kenceng, set, dia dapat bola pemantul gitu kan, pemantul kayak gitu. Atau contoh golnya Bellingham yang dia bilang lu harus di belakang gua. Yang gue lupa itu yang lawan siapa, Celta Vigo. Sama yang kemarin juga loh, yang pas yang lawan Osasuna itu yang kayak tektok sama Valverde yang akhirnya malah dia crossing mau ke Vini malah kelebihan gitu. Itu pokoknya gue inget yang apa dia mantul ke Valverde, terus dia jadi lari sendirian tuh udah di depan gawang, tapi dia lari kurang kenceng jadi dia mutusin passing kelebihan ke crossingnya sampai kejauhan gitu. Emang maksudnya ada pemantulnya kayak lumayan, ini juga itu kayak plus poinnya lah. Plus poin lah, atribut kecil poinnya lumayan lah gitu. Ya menurut gue sih ya cukup puas, maksudnya dengan Joselu ya. Ya we don't know, kayaknya dengan kalau Joselu bakal kayak gini terus, kayaknya Madrid juga nggak bakal beli striker di Januari karena kita masih nggak tahu juga. Cuman ngomongin soal Joselu yang emang lagi top perform banget, ada satu pemain yang pengen gue bahas dikit sih sebenarnya. Ini tuh kayak dari kemarin tuh sempat jadi perbincangan juga, yaitu Arda Güler gitu. Dia tuh cedera lagi, sempat udah sembuh terus latihan lagi terus dia cedera lagi. Iya, cedera lagi. Tapi katanya tuh setelah international break, harusnya dia udah bisa lagi. Udah balik habis. Cuman kemarin tuh cederanya apa sih kalau ini? Kayaknya dia dah mungkin lagi latihan dia kesaruk lagi aja gitu kali. Kalau gue lihat. Iya, keseleo dikit gitu. Soalnya salah satu pemain yang di menit-menit akhir pas mau kelar latihan tuh. Salah satu pemain yang pengen gue lihat permainannya dia sih. Maksudnya kayak ya udah kita udah tahu gitu kan, walaupun Ancelotti masih pala batu nggak mau mainin dia gitu, masih mau mainin Rodrigo. Cuman ya udahlah, Rodrigo udah sempat diganti. Ya let's see aja ke depannya. I can wait. Next match kita bakal lawan Sevilla itu di La Liga, dan Sevilla ini gue gak bisa bilang bersyukur ya, cuman Sevilla lagi ada problem kayak musim lalu guys, yang dimana pelatihnya kayak bakal mau dipecat. Ada 2 pilihan pelatih, satu gue lupa siapa, tapi yang satu lagi tuh pelatihnya Bournemouth, Iraola gue lupa, itu pelatih Rayo Vallecano sebelumnya. Rayo kan? Iya, tapi sekarang di Bournemouth. Tapi nggak tahu nih, soalnya Bournemouth lagi jelek, makanya ada kemungkinan si itu dipecat terus langsung diambil sama Sevilla, cuman nggak tahu juga. Dan ya let's see aja gimana nanti lawan Sevilla. Setelah itu langsung UEFA Champions League kita lawan Braga ya. Braga. Dan habis itu kita langsung El Clasico. Well, kalau bisa lah ngebahas Barcelona dikit ya. So far gue lihat kayaknya soon kita bakal ada space bareng juga sama bos Barca. Mungkin kalian follow Twitter kami juga ya. Tapi kita nggak janji beneran bisa atau enggak. Cuman yang pasti kayaknya ada space bareng. Diusahain bakal ada nanti. Diusahakan, jadi follow Twitter kita juga. Ngomongin Barcelona, sejauh ini yang gue lihat dan juga gue nonton dari ESPN FC, abis itu gue juga nonton matchnya. Ini cukup unik sih. Di saat Madrid problemnya kayak tadi lu bilang, Joselu ini adalah pemain yang dibutuhin Madrid musim lalu, gitu kan? Iya. Di saat Madrid musim lalu butuh seorang right wing dan juga seorang pelapis striker yang tepat, dan sekarang musim ini ada, tapi malah kebalikannya Madrid gak punya striker utama yang bagus gitu kan, striker elit. Nah, Barcelona ini tuh juga punya kebalikan yang sama, tapi dari sisi taktikal yang gue lihat tuh adalah di mana musim lalu kalau kalian tahu di La Liga dia tuh kebobolan paling dikit, dari 39 laga dia cuma kebobolan 20 kali. Itu yang defense paling bagus itu. Defense paling bagus kan. Dan so far sekarang dari 10 laga dia Barcelona udah kebobolan 9 kali setahu gue, atau pokoknya lumayan banyak, gue lupa. 9 atau dari 9 laga 10 kebobolan gitu. Ya kalian bisa cek sendiri. Dan gimana sih bang permainan Barcelona? Well, ini mungkin kalau ada fans Barcelona silakan juga mau nambahin ya. Cuman kalau yang gue lihat, kenapa sih kok Barcelona jadi gampang banget ke expose gitu ya? Karena satu sisi Barcelona sekarang udah datengin 2 pemain yang menurut gue bagus, itu Joao Cancelo dan juga Joao Felix. 2 pemain yang emang dibutuhin Barcelona setelah ditinggal Dembele dan juga dan juga Alba ya. Dan akhirnya
mereka butuh nih seorang wingback yang bagus. Oke, udah gue dapat Cancelo, gue dapat Felix lah at least buat nge-cover sisi Dembele, dan menurut gue so far they're playing good. Nah, musim lalu mereka tuh struggle banget yang namanya buat nyetak gol. Pasti selalu 1-0, 1-2-1 gitu kan. Nah, sekarang XG gol mereka tuh lebih gede dibanding musim lalu gitu. Jadi secara nggak langsung ini tuh kayak kebalikannya. Tapi mereka tuh gampang banget kebobolan. Nah, karena dua fullback mereka, Abde dan juga Cancelo, itu tuh benar-benar nge-push buat attacking Barcelona. Dan itu yang ngebuat Barcelona gampang banget. Bayangin ya, dari musim lalu waktu di Eropa mereka gampang. Balde. Balde, sorry kok Abde, sorry. Balde dan Cancelo ya. Di saat Iya. musim lalu kalian tahu kan kalau misalnya Barcelona di Eropa gampang banget kena transisi. Nah, sekarang dengan dua fullback yang mereka maju banget, ini lebih mudah lagi kena transisi. Kemarin tuh waktu lawan Granada, terus Celta Vigo, itu sering banget Barcelona kena gol lewat counter attack. Walaupun cukup disayangkan dua tim itu nggak bisa memaksimalkan peluang dengan baik. Karena ada beberapa peluang yang harusnya lu bisa menang di pertandingan itu, cuman lu kurang finishingnya buruk aja. Dan Konde itu bukan tipikal pemain yang emang bisa 1v1 dengan baik, nggak sebagus Araujo. Jadi ya mungkin kalau sekilas dikit, kalau misalnya kalian, karena kita nggak tahu ya bakal take kapan lagi. Cuman kalau misalnya mau tau kayak sekilas dikit gimana sih permainan Barcelona, ya seperti itu gitu. Cuman kalau mau lebih tepatnya lagi, silakan nanya ke fanbase Barcelona. Teman, menurut gua sih ya itu salah satu faktanya. Dan untuk menutup episode hari ini mungkin kita bahas sedikit tentang Eden Hazard yang hari ini, tepat banget dari ini, tadi sore lebih tepatnya, kita take malam ya. Eden Hazard dikabarkan gantung sepatu di usia ke-32 tahun karena timeline-nya bukan dipecat sih, setelah di-terminate ya. Terminate Putus kontraknya. Putus kontraknya Madrid. Nggak ada klub yang mau, katanya bahkan cuman klub Belgia doang yang mau. Satu klub Belgia, gue lupa namanya siapa, cuman ya itu divisi kedua itu. Bahkan klub Arab, klub itu juga gak ada yang mau. Well, ya jujur ya sedih menurut gue karena hal itu tersebut. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk pensiun. Dan juga sebelumnya sempat udah pensiun dari Belgia duluan, timnas Belgia, dan sekarang pensiun di Madrid. Jadi kalau gue nanya ke lu gimana pendapat lu soal Hazard? Menurut gue gak ada masalah sih. Lu mau ngehujat dia juga gak ada masalah sih. Karena ya video ini ya kita jujur aja gitu. Kalau menurut lu gimana soal Hazard gitu? Kalau gue malah sejujurnya emang pengennya Hazard bersinar sih di Madrid sih. Gue walaupun keadaan pas di Madrid situasinya dia emang jelek banget gitu, maksudnya nggak sebagus di Chelsea. Gue nggak peduli sih. Cuma tetap menurut gue dia tetap salah satu sepak bola terbaik di generasi ini sih. Tetap bener-bener sediman lah, udah kayak bener-bener kayak yang modelan Pogba, Neymar. Bener ya, Pogba, Neymar gila. Walaupun terlepas dari di Madrid udah kayak gitu, tapi tetap lah dia emang menurut gua yang bener-bener pemain bertaktik yang tinggi gitu, bener-bener udah kayak artis lah, artisnya sepak bola lah. Yang di Chelsea itu maksudnya, karena gue nonton juga kan selama di Chelsea, gue juga sebenarnya demen maksudnya sama Hazard. Gue juga pengen dia di Madrid. Kayak di Chelsea, maksudnya kayak main di Chelsea pas di Madrid itu, cuma kayak nasib sial ternyata. Sial cedera ya. Iya, jadi dia tuh cederanya tuh yang sama Munir tuh lutut atau ACL sih, gue lupa dah. ACL ya. Ankle berarti kan itu mata kaki kan, bener kan, pergelangan kaki kan? Iya, di bagian sih, bagian dekat mata kakinya itu, karena kan sempat sampai rela dikasih sampai dikasih besi gitu kan. Iya, buat penangkal itunya. Tapi masih nggak ini juga ya. Gue juga ngerasa ya Hazard ini waktu itu datang kan, dia tuh setelah ngebawa Chelsea menang Europa League ya. Iya, jadi itu sebelumnya itu Courtois datang ke Madrid abis Piala Dunia. Abis itu Hazard tuh sebenarnya mau dirumorin sekalian, cuman pada akhirnya dia tetap mutusin stay. Waktu itu kayaknya pelatih masih Mauricio Sarri setahu gue. Terus gak lama dia berhasil bawa Chelsea Europa League, dan itu di situ gue senang banget sih, karena lu bayangin momen di saat lu ditinggal CR terus akhirnya okay, you got Hazard gitu. Well, he's not explosive as Ronaldo, dan gue selalu ngebela dia. Ya lu jangan berharap Hazard nyetak gol banyak, karena he's not a goal scoring player gitu. Dia tuh ada playmaker gitu, playmaking player gitu. Lu nggak bisa
nuntut lebih ke dia. Ya mungkin kalau contoh playmaking player kayak contoh Sancho waktu di Dortmund lah gitu misalnya. Dan Ya. dan pada saat dia ke Madrid, well, ini satu hal yang gue benci ya. Ya oke fine, I'm fucking fat ya. Gue tau gue gendut juga. Cuma maksud gue kayak gimana dia gak jaga badan, man. Maksud gue kayak abis liburan lu gak jaga badan, terus kayak lu ingat gak sih Madrid dibantai 7-3 sama Atletico Madrid anjing? Itu Iya. pre-season kan. Cuman kayak ya udah Iya. tapi pada akhirnya Madrid juara juga, juara La Liga ya fuck off lah Atleti anjing. Cuman kayak maksud gue kayak dia nggak jaga badan, itu yang ngebuat Madrid mesti sabar sama dia kayak sekitar 3 bulanan itu disiksa sama Pintus tau gue. Terus gak lama dia ya udah mulai ke performa kebalik lagi. Udah mulai gesit lagi. Gue inget banget itu sebelum tragedi Munir. Ini bukan Munir Indonesia ya bangsat. Maksudnya tragedi Munir PSG. Ya oke. Ya di saat Munir apa ya dibilang sengaja, ya nggak sengaja sih gue yakin, ya udahlah nggak sengaja nginjek bagian belakang pergelangan, itu sakit banget. Itu pakai pull man, itu benar-benar diinjek truk, makanya si Hazard sampai guling-guling banget. Bahkan uniknya gue ngakaknya lagi adalah Hazard bukannya dibawa pakai tandu, digotong kayak gini anjing. Kayak menurut gue kayak itu tuh sakit banget kan. Dan padahal di laga itu waktu lawan PSG, man lu bayangin Madrid tuh ngelawan tim yang emang ada Neymar, ada Mbappe. Neymar belum main sih babak pertama. Ada Mbappe dan lain-lain lagi pada bagus-bagus ya. Madrid tuh lagi tim yang emang udah ditinggal beberapa bintang, itu bisa bersaing gara-gara ada Hazard juga, plus Valverde lagi on fire banget waktu itu. Iya. Terus kayak fuck, ya udah cedera. Terus udah cedera. Di Twitter juga banyak yang komen kok kayak ya, dan gue salah satunya. Gue salah satu orang yang selalu mencoba positif ya kepada Hazard, walaupun gue secara gambaran kayak ini orang udah nggak bisa men. Ini cedera tuh udah parah banget, udah dia tuh hampir semusim kan. Hampir semusim kok itu cedera. Itu kayak cedera pergelangannya berbulan-bulan lah. pas Padahal Madrid. maksudnya dia kan juga selama di Premier League juga pemain yang sering ke tackle Nah, itu juga. ya. Ya, winger kayak Vini juga maksudnya sering kena tackle juga. Dia tuh dari ada data tadi dikirim sama followers, shout out, gue lupa namanya siapa. Dari 2019 tuh, dari pokoknya dari zaman dia di Los Lille, Chelsea sama Madrid, dia tuh pemain paling banyak di tackle. Iya. Dan nomor satunya dia, nomor 2 itu Messi. Makanya kayak gila ya ini orang. Cuma mungkin apesnya tuh di Madrid. Padahal Madrid ini adalah tim yang dia pengen banget. Lu bayangin men, dia rela. Oke, fine deh gue main sama Chelsea. Cuman gue habis menangin Europa League, udah gue cabut. Dia sampai ngomong kan, sampai gue inget banget ada wartawan nanya ke dia kayak, gimana tentang lu dengan Chelsea? Well, let's see aja. Cuman ya gue udah berberikan terbaik, pokoknya bla bla bla. Ini orang tuh Madridista banget. Gue mesti apresiasi ini orang Madridista banget. Maksudnya kayak yang paling menyentuh bagi gue adalah, ya mungkin gue yakin dia tahu dia nggak bisa seperforma 100% itu. Cuman pada saat Madrid menang UCL, dia bilang gue bakal nunjukin tahun depan gitu. Walaupun ya tahun depan lu nggak nunjukin juga kan, gara-gara ya performa lu nggak balik, plus Ancelotti juga nggak ngasih kepercayaan. Cuman satu sisi kayak oke, gue ngeliat ya dia benar-benar Madridista gitu. Ya mesti gue apresiasi gimana Eden Hazard. Jadi ya happy retirement for Eden Hazard. Thank you. Gue berterima kasih banget karena udah ngisi squad Madrid. Dan berterima kasih banget nomor 7-nya udah ngambil dari Mariano, karena menurut gue lu lebih pantas dibanding Mariano man. Nomor 7 come on man, gak pantas Mariano man. Cuman ya udahlah. But anyway, thank you guys for listening and juga watching this episode. Soon mungkin kita bakal take episode lagi, nggak tahu, nggak janji juga. Cuman yang pasti bakalan ada kemungkinan space terdekat itu sama Bos Barca. Jadi kalian pantengin aja Twitter kita juga. Dan juga jangan lupa follow Media Madridista di Instagram. Subscribe juga channel YouTube ini. Follow juga di Spotify Podcast. And yeah, see you guys there and goodbye.